Ma hiyal ibadah? Kalau kita sudah tahu tujuan kita diciptakan oleh Allah di dunia adalah untuk ibadah, maka orang yang di dalam hatinya ada semangat untuk menjalankan firman Allah dan juga sabda Rasulnya, dia akan bertanya-tanya, "Taib, saya tahu Allah menyuruh saya untuk beribadah. Sekarang apa itu ibadah? Apa itu ibadah supaya saya benar-benar menyerahkan ibadah ini kepada Allah, supaya saya tidak salah langkah menyerahkan sesuatu yang sebenarnya ibadah karena saya tidak tahu definisinya, pengertiannya, akhirnya diserahkan ibadah tersebut kepada selain Allah SWT. Maka tentunya akan timbul di dalam benak kita pertanyaan, apa itu ibadah, sehingga saya bisa menyerahkan ibadah ini benar-benar hanya kepada Allah. Maka beliau membuat pertanyaan yang kedua, mahiyal ibadah? Apa itu ibadah? Kemudian beliau mendatangkan definisi ibadah yang ringan, yang ringkas. Al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah minal aqwali wal af'al. Yang dimaksud dengan ibadah adalah seluruh nama yang dicintai oleh Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, baik berupa ucapan yang diucapkan oleh lisan manusia atau berupa perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan manusia, maka itulah yang dimaksud dengan ibadah. Kaidahnya, rumusnya, segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Kad du'ai was salati wal dhabhi wa ghairiha, baik berupa doa. Doa ini adalah ibadah. Dicontohkan oleh Syekh dengan beberapa contoh, bukan pembatasan. Doa ini masuk di dalam ibadah. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga yang lain. Kabar dari beliau SAW bahwasanya doa adalah ibadah. Karena disebutkan juga di dalam ayat yang lain, Allah mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berkata Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Berdoalah kalian kepadaku, ini perintah dari Allah, menyuruh kita sebagai hambanya untuk memanjatkan doa kepadanya. Dan perintah Allah menunjukkan bahwasanya itu dicintai oleh Allah SWT. Karena tidak mungkin Allah memerintahkan kita dengan sesuatu yang dibenci. Tidak mungkin Allah memerintahkan kita dengan sesuatu yang Allah benci dan Allah murkai. Kalau itu diperintahkan, menunjukkan bahwasanya itu dicintai oleh Allah SWT. Ketika Allah mengatakan ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, berarti Allah senang dan cinta apabila kita berdoa kepada Allah SWT. Man lam yas'alillah yaghdab alaih, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan marah kepadanya. Tidak meminta kepada Allah, justru meminta kepada selain Allah, maka Allah marah kepada orang tersebut. Menunjukkan bahwasanya doa dicintai oleh Allah. Kalau dicintai, berarti dia adalah ibadah. Dan kalau ibadah, maka tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Makanya doa dengan berbagai jenisnya tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Ya, tidak boleh beristighatsah kepada Nabi, beristi'adzah kepada orang yang meninggal, beristi'adzah kepada jin, karena ini adalah bagian dari doa. Ya, dan doa adalah ibadah, tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Was-salati wad-dhabhi wa ghairiha, dan salat, demikian pula menyembelih dan selainnya, maka ini semua adalah bentuk ibadah. Salat jelas, Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar, hendaklah engkau salat untuk Allah. Berarti kita diperintahkan untuk melakukan salat bagi Allah.
Kalau dia perintah berarti ibadah, berarti dicintai. Kalau dicintai berarti itu adalah ibadah. Barang siapa yang salat untuk selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah. Wadzabhi, demikian pula menyembelih. Menyembelih ibadah atau bukan? Ibadah. Karena Allah mengatakan setelahnya wanhar, dan sembelihlah, yaitu sembelihlah untuk Allah. Berarti menyembelih untuk selain Allah adalah kesyirikan. Karena Allah menyuruh kita untuk menyembelih bagi Allah, untuk Allah, berarti ini adalah perintah. Dan kalau itu perintah maka itu dicintai oleh Allah, dan setiap yang dicintai maka termasuk apa? Ibadah. Qala ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah mengatakan, katakanlah, sesungguhnya salatku dan sembelihanku dan hidup dan matiku lillah, untuk Allah, bukan untuk lin nabi, bukan untuk lil malaikah, bukan untuk lil jin, tapi lillah, untuk Allah SWT. Menunjukkan bahwasanya sembelihan tidak boleh untuk selain Allah. Ada sebagian orang menyembelih dilemparkan ke sumur. Menyembelih untuk siapa itu? Untuk yang menunggu sumur tersebut. Menyembelih dilemparkan ke laut. Untuk siapa? Untuk jin yang menunggu laut tersebut. Enggak boleh seorang muslim demikian. Dia mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatnya dan juga sembelihnya hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Nusuki dzabhi lil hayawanat. Yang dimaksud dengan nusuk di sini adalah menyembelih hewan. Baik. Dalilnya dari hadis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala ta'ala, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang sudah aku wajibkan atas mereka. Tidaklah hambaku bertaqarrub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang sudah aku wajibkan atas mereka. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya taqarrub, ibadah adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Makanya tadi definisinya, ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Dan menunjukkan kepada kita bahwa di antara ibadah-ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang wajib. Ya, salat wajib 5 waktu, puasa di bulan Ramadan yang insyaallah akan kita masuki sebentar lagi, haji yang wajib, ya, salat yang wajib, umrah yang wajib. Maka ini adalah perkara yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Haditsun qudsiyun rawahul Bukhari. Hadis ini adalah hadis qudsi, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Baik, sekarang kalau kita sudah tahu tentang pengertian ibadah, berarti segala sesuatu yang dicintai oleh Allah maka itu dinamakan apa? Ibadah.